Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Kami ulangi sekali lagi 0811 6100 386. Nah, ini Pak Mada, kita tadi baru ya melaksanakan mendengarkan bajan dan mungkin juga melaksanakan karena mungkin hati juga ikut Iya. mengkidungkan. Nah, menunggu juga telepon masuk ya ini Pak Mada. Semoga hari ini ada yang ikut interaktif sama kita. Nah, kami ingin bertanya Pak Mada, pada saat malam Siwaratri ini, tadi Pak Mada kan sudah menjelaskan ada 3 puasa ya, Iya, 3 tahapan. 3 tahapan, Iya. oke. Nah, kami ingin mendengar Pak Mada, selain yang 3 tahapan tersebut, adakah hal-hal yang perlu kita persiapkan Baik, menuju kepada malam Siwaratri tersebut? Silakan. baik. Upacara Siwaratri merupakan upacara yang sakral. Makanya Oke. saya sampaikan dari judul itu merupakan upacara persembayangan. Artinya, ketika kita ingin menghadap Tuhan, ketika kita ingin melaksanakan persembayangan, kita juga harus memiliki konsep pembersihan diri, konsep penyucian diri. Artinya, suci pikiran, suci perkataan, dan suci perbuatan. Oke. Nah, terkhusus kepada wanita-wanita yang sedang mengalami masa cuntaka, Iya. ya kan, menstruasi cuntaka, ini benar-benar dilarang untuk melaksanakan malam Siwaratri di rumah suci Tuhan. Oke. Ya, artinya kalau dia mau melaksanakan untuk diri dia sendiri, dia bermona brata sendiri, dia berjagra sendiri, dan dia berupawasa sendiri di kediaman dia, tanpa di altar sucinya, tanpa di tempat suci Tuhan, itu sah-sah saja. Namun dalam kondisi yang tidak normatif begitu, beliau tidak disarankan untuk melaksanakan upacara persembayangan Siwaratri tadi. Nah, berkaitan dengan suci pikiran, perkataan, dan perbuatan ini tidak terlepas dari ketiga hal, bahwasannya kita itu harus menjaga tidak bicara dan tidak makan minum, serta tidak tidur. Nah, banyak rumah ibadah yang melaksanakan malam suci Siwaratri. Banyak juga masyarakat kita yang berbondong-bondong memberikan semacam Persembahan obium ya? persembahannya terhadap masyarakat-masyarakat juga. Nah, kita bersaran kan, bahwasannya seluruh makanan, minuman yang mau diberikan itu tidak ada masalahnya, tetapi diberikanlah pada jadwal yang sudah ditentukan. Jadwal yang sudah ditentukan itu kapan? Jadwalnya adalah jam 6 pagi saat mereka membuka puasa mereka. Oke. Kalau kita dengan tulus memberikan makanan di jam 9 malam, jam 12 malam, jam 3 pagi saat mereka akan melaksanakan abisegem, artinya kita sudah melakukan perbuatan yang tidak benar. Kita menyuruh mereka untuk melakukan tidak upawasa lagi. Bagaimana orang yang sedang melaksanakan penenangan diri, orang sedang melaksanakan perenungan diri, dia bisa sela waktu makan, habis itu duduk lagi, maka wujud hidup organ tubuh ini sudah tidak tenang. Benar. Ya kan? Kalau kita ingin tenang itu kita benar-benar duduk tenang, tidak makan dan tidak minum, tidak tidur, tidak berbicara kiri kanan. Kalau sudah disediakan makan siang, makan malam, makan tengah malam, snack break dan lain-lain, Tambah maka ngantuk ya? ketiga hal ini sudah tidak jalan. Dan kalau perut kenyang nih tambah Iya, ngantuk dan ini. ngantuk. Yang pertama, perutnya kenyang, dia ngantuk. Yang kedua, dia sudah melewatin yang namanya upawasa, tidak makan dan tidak minum. Oke. Dan yang ketiga, sudah pasti dia berkomunikasi di sana. Benar. Yang berkomunikasi tidak sepatutnya dia berkomunikasi. Artinya apa? Tehnya mantap banget ya, kuenya enak banget ya. Sementara di dalam komunikasi jagra itu adalah mengulang-ulang nama suci Tuhan, ya kan, kirtanam, bajan, pratenai dan lain sebagainya. Artinya kita tidak dapat vibrasi dari ketiga hal ini. Malam perenungan ini merupakan sebuah malam yang sangat-sangat sakral. Kalau kita flashback cerita Lubdaka, ya Benar. kan? Bagaimana sang Lubdaka ini mendapatkan vibrasinya singkat sehingga saat beliau meninggal dunia, ya kan? Beliau tidak dimasukkan ke dalam api suci neraka, tetapi diajak untuk ke Siwaloka.
Artinya malam perenungan ini penuh dengan hikmat dan ketenangan. Makanya saya tadi bilang malam yang sangat menyenangkan. Untuk itu ketentuan yang paling utama adalah tidak melanggar 3 hal penting yang sudah ditetapkan untuk menjalankan upacara persembahyangan Siwaratri. Itu Bu, terpenting. Nah, ini semakin menarik Pak Mada. Tadi Bapak ada menceritakan tentang Lubdaka ya. Iya. Tetapi singkat sekali ini Pak Mada. Kami ingin mendengar ini Iya. cerita Lubdaka yang terkait dengan Siwaratri. Mungkin Baik, bisa sedikit lebih diperpanjang Pak Mada. mungkin banyak orang sudah paham ya kan terkait Iya. kisah Lubdaka ini, bahwasannya sang Lubdaka ini merupakan seorang pemburu. Oke. Ya kan, sehari-hari kehidupannya itu adalah membunuh hewan-hewanan untuk dia bawa ke desa dan dilakukan barter sehingga beliau mendapatkan makanan pokok untuk dia jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, suatu hari sang Lubdaka pergi ke hutan untuk mencari mangsanya, tetapi pada hari itu beliau mengalami sebuah hal yang menjanggal. Oke. Kenapa saya bilang menjanggal? Tidak ada satu hewan buas pun yang beliau dapatkan dalam hasil pencariannya itu. Sehingga Lubdaka memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Ya kan, untuk tidak pulang ke rumah sampai pagi saya harus dapat hewan pencarian saya. Nah, pada malam hari itu Lubdaka ingin beristirahat ya kan di sebuah pohon, namun kalau dia tidur dia pasti dia yang dimakan oleh hewan-hewan liar ini. Iya. Nah kan, bukan dia yang malah mendapatkan hewan liar, maka dia akan menjadi percobaan hewan liar. Benar. Untuk itu Lubdaka naik ke sebuah pohon yang dia tidak sangka pohon itu adalah pohon bilwa, nanti kita ceritakan. Lubdaka di atas pohon itu sambil duduk tidak tidur. Oke. Karena kalau dia tidur dia jatuh. Iya. Dan dia dimakan hewan buas. Dan dia tidak berbicara. Kalau dia berbicara, hewan buas itu akan mengira ada orang di atas. Ya, Lubdaka tidak makan dan tidak minum. Lubdaka tidak tidur, ya kan? Dan Lubdaka tidak berbicara. Oke. Nah, artinya Lubdaka Sudah menjalankan melakukan 3 tahapan tiga tadi. tahapan Siwaratri. Sementara Lubdaka ini tidak pernah sembahyang. Lubdaka ini tidak pernah tahu apa Siwaratri, apa Nawaratri dan lain sebagainya. Lubdaka sambil duduk di atas itu mulai merenung. Kehidupan saya setiap hari hanya mencari hewan buas. Selanjutnya saya buru, bawa ke pasar, saya barter dan saya mendapat bahan pokok. Harus sampai kapan hidup saya? Sambil dia duduk merenung di atas pohon itu, dia jatuhkan daun-daunan itu. Yang ternyata daun-daunan itu adalah daun bilwa yang untuk kita gunakan memuja Dewa Siwa dalam manifestasinya kehidupan sehari-hari. Nah, sampailah di pagi hari. Dia buat itu. Dia lakukan itu dengan tidak makan dan tidak minum, sudah kelaparan, ya kan? Dia tidak tidur, dia tidak tidak bicara. Akhirnya Lubdaka pulang ke rumah dan memutuskan untuk melakukan pekerjaan yang lain. Lubdaka menjadi seorang petani, bertani, mendapatkan hasil yang baik dengan pekerjaan yang baik. Setelah itu Lubdaka meninggal dunia. Dewa Yama yang kita kenal sebagai dewa untuk kematian membawa Lubdaka ini kepada sang neraka api suci, api kan. Nah, selanjutnya Dewa Siwa menghampirinya. Dewa Siwa bilang, beliau sudah melaksanakan perenunganku. Ketika beliau melaksanakan perenunganku, beliau melakukan perubahan yang signifikan dalam kehidupannya. Artinya Lubdaka ini sudah berubah dengan melaksanakan perenungan dan tahapan-tahapannya. Kalau gitu Lubdaka akan kubawa ke Siwaloka. Nah, konsep cerita ini merupakan kolosial cerita yang dibuat untuk anak-anak agar lebih memahamin bahwasannya pentingnya melaksanakan 3 hal dalam pelaksanaan upacara persembahyangan Siwaratri. Artinya ketika kita menjalankan ketiga hal itu, maka vibrasi yang paling penting adalah kita harus berubah. Oke. Ya kan, ketika kita sudah merenung dengan tahapan tidak makan, tidak tidur, tidak berbicara, ya kan, tidak makan, tidak tidur, tidak berbicara dan tidak komunikasi dengan orang, ya kan. Artinya ketika 3 hal itu sudah dilaksanakan, Mauna Brata, Jagra dan Upawasa,
kita harus melewati hari-hari berikutnya dengan banyak perubahan. Perubahan yang signifikan, bagaimana hidup kita ini bisa berpikir yang lebih baik lagi, bagaimana hidup kita ini bisa berkata yang lebih baik lagi, dan bagaimana hidup kita ini bisa bertindak yang lebih baik lagi. Jangan setelah kita sudah melaksanakan 3 tahapan ini, sudah menguras energi, tenaga, pikiran, dan waktu, besok harinya kembali kepada aktivitas sehari-hari yang tidak berubah dengan signifikan, baik Artinya, pikiran, perkataan, dan perenungan perbuatan. yang sudah dilakukan Sia-sia. sia-sia, Ya, benar. makanya saya bilang ketika malam yang terjadi itu dengan menyenangkan, Iya. maka kehidupan selanjutnya harus kita lebih senang daripada kehidupan yang sebelumnya. Jangan kita sama dengan kehidupan yang sebelum-sebelumnya. Mungkin itu, Bu. Terima kasih nih Pak Mada. Boleh saya sedikit tarik kesimpulan ya dari apa Ya. yang Bapak sampaikan. Dari 365 hari ya, perbuatan yang si Lubdaka mungkin kan kita juga melakukan ini. Benar. Kalau Lubdaka mungkin membunuh hewan di hutan, kita mungkin ada membunuh orang Ya. dengan perkataan, Mm-mm. dengan perbuatan, Perbuatan. dengan pikiran dan yang lainnya. Tapi di malam Siwaratri lah Iya. kita merenungkan tersebut sehingga kita akan kembali seperti si Lubdaka, artinya meninggalkan Iya. hal-hal yang tidak baik tadi. Ini luar biasa sekali dan bermakna sekali Pak Mada cerita yang disampaikan kepada kami. Nah, izin bertanya ini Pak Mada terkait dengan Siwaratri juga masih. Ini banyak ya di tengah-tengah masyarakat pada saat malam Siwaratri ini kan membawa susu. Iya. Lantas susu itu ada yang membawa 1 kota, ada yang 2 kota, ada mungkin yang lebih daripada itu. Nah, apa makna persembahan susu ini pada malam Siwaratri? Silakan. Susu ini kan merupakan air yang jernih, Benar. air yang bersih, air yang putih. Ya, Nah, susu ini dilakukan abhishegam atau pemandian arca kepada Dewa Siwa untuk mendapatkan anugerah yang baik. Nah, Ya. terkait jumlah ini sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kebiasaan atau mungkin turun-menurun dari orang tuanya. Tidak ada patokan dalam kita beriatnya. oke. Ya kan? Tuhan sampaikan, datanglah kepadaku membawa bunga, air, dan buah-buahan, aku akan terima dengan setulusnya. Ini Bhagavad Gita yang bersabda. Ya, Artinya patram puspam palam toyam itu tidak harus berupa hal yang mewah. Ya kan, susu 1 kotak pun dia datang, dia persembahkan dengan tulus ikhlas, maka yatnya itu akan menjadi sebuah hal yang beranugerah. Ya Oke. kan, di malam yang menyenangkan ini dia sedemikiannya menyenangkannya untuk memuja Dewa Siwa. Selain ada daun bilwa, ada juga susu yang untuk difungsikan memandikan arca Dewa Siwa. Artinya arca yang suci ini harus dimandikan dengan air yang sumbernya sangat suci, yaitu susu. Ya kan, mungkin nanti ada banyak hal lagi, ada abhishegam kelapa muda, ada abhishegam madu dan lain Benar, sebagainya. benar. Ini urutan abhishegam pemandian arca yang sudah ada baku terhadap pemandian arca, fungsi dan tujuannya. Namun yang terpenting adalah hal ini merupakan yatnya tulus ikhlas kita ke hadapan Tuhan. Selain kita membawa susu, kita juga bisa membawa bunga, ya kan, kita bisa membawa buah-buahan dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah meminta apapun kepada kita, tapi kita yang memberikannya secara tulus dan ikhlas. Artinya tidak ada yang boleh mengatasnamakan Tuhan untuk meminta sesuatu yang tidak wajar kepada umatnya. Nah, ini Nah, ini asik dia. ini sebenarnya. Tidak Sebenarnya, boleh ada. Iya, tidak boleh ada yang mengatasnamakan Tuhan, oke. meminta sesuatu yang lebih kepada umatnya. Karena Tuhan tidak pernah meminta apapun kepada umatnya. Benar. Kita yang sehari-hari berdoa meminta, kita yang sehari-hari berdoa memohon. Kalau ada yang mengatasnamakan Tuhan, Iya. meminta sesuatunya itu, artinya itu adalah kebohongan. Ya kan? Masyarakat Hindu harus lebih normatif. Yang ada Tuhan memberi ya. Ya, masyarakat Hindu harus lebih bijak dalam menjalankan ibadah, ya kan? Jangan mau kita dibohong-bohongin, Benar. ya kan? Apalagi ada yang mengatasnamakan Tuhan, ada yang mengatasnamakan saya dewa A, saya dewa B, manusia bisa berwujud dewa dan lain sebagainya. Kita itu melaksanakan persembahyangan dengan tulus ikhlas dan kita yakinlah
Tuhan itu ada di dalam diri kita semua. Ya. Tuhan itu ada di sekeliling kita. Bahkan Tuhan itu selalu bersama kita. Nah, terkait dengan yang Pak Mada sampaikan ini, nanti akan ada pertanyaan saya Siap. berikutnya Pak Mada. Tapi saya perhatikan adik-adik ini ya udah siap-siap untuk Biar kembali mereka menyanyikan untuk lagu Tuhan menyanyi suci agama. Baik pemirsa, marilah kembali kita menyaksikan sebuah bhajan yang dibawakan oleh Silpani dengan judul Ragupati Raghawa. Selamat menyaksikan. Ragupati Raghawa Raja Ram Patita Pavana Sitaram. 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 Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sitaram. Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sitaram. Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sitaram. Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sitaram. Ragupati Raghawa Raja Ram Patita Pavana Sitaram. Ragupati Raghawa Raja Ram Patita Pavana Sitaram. Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sitaram. Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sitaram. Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sitaram. Rama Rama Jaya Raja Ram, Rama Rama Jaya Sitaram. Ragupati Pemirsa, pada sore hari ini kami juga membuka telepon interaktif. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di seputar tema, silakan menghubungi kami pada nomor 0811 6100 386. Nah, setelah memperhatikan bhajan Pak Mada, tadi Bapak ada menjelaskan tentang Tuhan itu ada di mana-mana dan yang lainnya tadi ya, begitu yang luar biasa tadi sudah disampaikan. Nah, terkait kembali kepada Siwaratri ini Pak Mada, ada nggak sih yang kalau kita di Hindu ini kan nggak terlepas dari seloka ya. Nah, ada nggak sih seloka yang terkait dengan Siwaratri tersebut? Silahkan. Baik. Dalam keterkaitannya hampir seluruh upacara persembahyangan itu tertulis dalam kitab-kitab suci Hindu ya. Oke. Seperti saya bilang tadi, yatnya yang harus kita persembahkan terhadap Tuhan juga tuliskan dalam Bhagavad Gita, Patram Puspam Palam Toyam dan lain sebagainya. Artinya Tuhan itu tidak menginginkan sebuah yang megah, tetapi hal yang tulus ikhlas. Nah, berbicara orang suci tadi, orang dengan cerita Lubdaka ini pastikan berpikir, kok si Lubdaka hanya 1 hari malam perenungan, ya kan, beliau sudah bisa mendapatkan Siwaloka, sementara selama hidupnya beliau lebih kurang melakukan hal-hal perbuatan yang tidak baik, membunuh hewan-hewan dan lain sebagainya. Tetapi ketika dia melaksanakan malam perenungan itu secara tidak langsung, dan berikut-berikutnya dia sudah melaksanakan perubahan. Artinya dalam kitab suci Siwastatwa itu, saya bacakan Ibu, Asu cirwa sucirwapi sarwakama gatawiwa cinta yat dewayi sanam subam yantara suci. Artinya apa? Apakah ia suci atau tidak suci, bahkan diliputi oleh nafsu sekalipun, bila ia tekun memuja Siwa, ia menjadi suci
lahir dan batin. Ini ada dalam kitab Siwat Tatwa Bhagavad Gita 7 ya kan. Selanjutnya Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 30 juga mengatakan hal yang sama. Bahkan orang yang terjahat sekalipun bila ia memusatkan pikirannya untuk memujaku, ia mesti dipandang sebagai orang yang baik karena bertindak menuju orang yang benar. Ibu, dalam kedua sloka ini hal yang paling signifikan dibilang agama bukan hanya milik orang baik. Benar. Tetapi ia adalah milik semua orang yang menginginkan kebaikannya. Kalau orang sudah menginginkan sebuah kebaikan, orang datang mau melaksanakan malam perenungan, dewa sendiri pun sudah mau memaafkannya dengan catatan selanjutnya adalah perubahan. Artinya apa? Tidak hanya semata-mata melaksanakan upacara itu saja, ya kan? Tetapi hari berikutnya sudah seperti kehidupannya biasa-biasa saja, ya dan kan? kembali. Dan kembali seperti sifat-sifat dan watak-wataknya sebelumnya. Nah, harapannya ketika dia sudah mau melaksanakan perenungan, dia sudah bisa merubah pola kehidupannya jauh seperti yang tidak diharapkan menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu, Bu. Ini sebenarnya dari dua sloka ini ya Pak Mada, udah menjadi penuntun ya bagi kita bahwasanya ya semua orang harus mampu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, melaksanakan malam Siwaratri tersebut. Karena dengan menuju kepada Tuhan lah baru kita dapat untuk menuju kepada akhir hidup kita, yaitu Tuhan moksa tidak tadi. pernah menilai kau orang kecil, kau orang besar, Benar. kau kaya, kau miskin, ya kan? Yang Tuhan nilai apa? Tulus dan ikhlas. Benar. Mau dia tidak ternilai pun di dalam kehidupan sehari-hari, namun dia tulus dan ikhlas untuk memuja Tuhan, maka Tuhan memiliki anugerah tersendiri dalam kehidupannya. Nah, terima kasih ini Pak Mada. Nah, ini terkait pada saat malam Siwaratri. Iya. Ada beberapa kuil yang kami tidak sebut nama kuil. Nah, kalau kita perhatikan ini Pak Mada, di kuil itu kan ada beberapa ya, ada beberapa arca gitu. Tapi pada saat malam Siwaratri ini, tidak jarang Bhakta itu hanya duduk sebatas di depan Dewa Siwa. Di depan dewa-dewi yang lainnya ini tidak gitu. Nah, mungkin asumsi masyarakat ya, hanya di situlah Dewa Siwa, di tempat yang lain tidak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Baik, makanya Ibu tadi saya katakan bahwasannya kita harus memiliki konsep bahwasannya Tuhan itu ada di mana-mana. Benar. Tuhan itu ada dalam setiap diri manusia yang mau menjadi hari-harinya lebih baik, ya kan? Artinya ketika di rumah-rumah suci Tuhan terdapat arca-arca yang lain, ada Ganesha, ada Mariaman, ada Murugan dan lain-lainnya. Mereka ini semua adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri, manifestasi dari Ida Sang Yang Widiwasa. Atau yang kita sebut di awal tadi ya, dari Atau yang kita sebutkan tadi dari Trimurti. Kalau kita bicara 33 juta dewa-dewi Hindu, wah banyak sekali ya kan. Artinya apa? Mereka itu adalah satu. Mereka itu adalah satu. Siapa satu? Ida Sang Yang Widiwasa. Ida Sang Yang Widiwasa memiliki sifat Trimurti, pencipta, pemelihara, dan pelebur. Masing-masing dari mereka memiliki sakti-saktinya sendiri. Ada Parwati, ada Lakshmi, ada Saraswati. Nah, selanjutnya dari mereka memiliki keturunan-keturunan seperti Dewa Ganesha, Dewa Muruga, Wisnu reinkarnasi dari Dewa Wisnu, ya kan? Wisnu ada di sana, Hanuman ada di sana, Krishna reinkarnasinya. Begitu juga Siwa, ada Rama dan lain sebagainya. Jadi semua itu adalah pusatnya satu. Kita tidak boleh membeda-bedakan arca-arca dewa-dewa yang lain, tetapi pusatkan dalam satu tujuan, yaitu adalah apa? Malam yang penuh menyenangkan. Malam penyenangan ini untuk merenungkan diri itu walaupun dipusatkan hanya kepada Dewa Siwa, tetapi dewa-dewa yang lain juga harus dipuja sebagaimana layaknya seorang dewa. Nah, walaupun tertuju dalam satu arca, tapi arca-arca lain yang juga seyogianya harus diberikan pendoaan, harus diberikan perenungan yang baik sehingga malam Siwaratri ini mendapatkan sebuah vibrasi yang baik. Nah, terima kasih Pak Mada. Ini sedikit Pak Mada, kalau kita perhatikan ya, generasi kita Hindu, anak-anak kita, pada saat malam Siwaratri ini, dia sembahyang di kuil A. Lantas setelah itu setengah jam kemudian pergi ke kuil B.
setengah jam kemudian pergi ke kuil C, sampai dengan seperti itu, sampai dengan di esok hari, di pagi. Nah, seperti tahapan yang Bapak sampaikan ini, mungkin kan Tidak terjalan. tidak terjadi. Makanya Nah, apa kira-kira motivasi? baik. Motivasi yang bisa kita berikan kepada generasi kita Hindu, silahkan. Terpenting kepada generasi muda Hindu, ya kan, kita harus bisa merubah pola persembahyangan kita. Benar. Ya kan, ini bukan pola pikir, tetapi pola persembahyangan. Bagaimana kita bisa menuntun persembahyangan itu secara baik dan benar. Bagaimana kita bisa menuntun persembahyangan itu sesuai tahapan-tahapan yang ada. Juga selain generasi muda, ini harus diakomodir kepada generasi-generasi sebelumnya yang tidak menciptakan suasana perenungan ini menjadi kacau balau. Yang pertama, harapan kita adalah kita melaksanakan malam Siwaratri di seluruh rumah ibadah Hindu, khususnya yang di Sumatera Utara maupun Kota Medan, jangan menyediakan konsumsi di waktu yang tidak mereka semestinya melaksanakan konsumsi. Boleh menyediakan konsumsi, boleh menyediakan makanan, boleh menyediakan santapan mantap, tapi disediakan pada pagi hari jam 6 pagi, saat semuanya melaksanakan buka puasa. Artinya ini mengajarkan kita untuk mendidik semua generasi melaksanakan malam Siwaratri harus upawasa. Kalau tidak ada makanan, tidak ada yang makan. Ya kan, karena ada makanan, makanya dimakan. Artinya begitu kan? Nah, itu juga mengurangi resiko untuk mereka melaksanakan Monabrata. Kalau tidak ada tempat makanan, ya kan, tidak ada yang bercakap-cakap di sana, tidak ada yang berbicara di sana. Pusatkan semua kepada satu tujuan, duduk dengan tenang di dalam rumah ibadah, dengan berjagra, dengan Monabrata, dan tidak makan dan tidak minum. Selanjutnya ketika pagi hari sama-sama kita santap makanan siang itu, kita buka tahapan kita jagra itu untuk berbincang yang kebaikan tentang yang kita jalanin selama 12 jam di rumah ibadah ini. Nah, di situ juga ketika selesai makan bisa pulang ke rumah untuk tidur dan lain sebagainya. Kalau ini kita jalankan, maka generasi-generasi berikutnya tidak akan dari kuil A jalan ke kuil B, jalan ke kuil C untuk menikmatin malam yang menyenangkan ini. Malam ini mereka jadikan malam yang sangat senang untuk apa? Silaturahmi. Mereka ketemu teman-teman mereka, mereka bertemu kawan-kawan mereka, mereka ketemu dengan saudara sanak famili mereka. Artinya apa? Mereka jadikan malam Siwaratri ini untuk malam silaturahmi, bukan malam perenungan dosa. Tidak dapat vibrasinya. Sedikit orang yang menjalankannya. Kesenangan duniawi yang dapat sedikit orang yang menjalankan dan akan terganggu dengan proses ini. Benar. Walaupun kita duduk di dalam kuil, kita jagra, kita mona, ya kan, kita upawasa, tapi kita akan terganggu dengan orang yang di sekeliling kita. Break, mereka makan di luar, mereka minum di luar, mereka berbicara, mereka bersilaturahmi. Maka hal ini harus dirubah. Hal ini harus dirubah. 8 Maret Siwaratri, beberapa kuil melaksanakan, harapan kami banyak yang melihat hari ini, mimbar ini. Kita berharap adanya perubahan-perubahan yang signifikan terhadap perkembangan Hindu khususnya di Kota Medan semakin hari semakin membaik. Karena generasi muda ini mereka tidak akan paham yang namanya persembahyangan kalau tidak kita yang mendidiknya. Jadi kasihan kalau generasi muda ini tidak memahami konsep ini, kedepannya mereka akan ikut-ikutan konsep-konsep yang salah sehingga Hindu ini sedang tidak baik-baik saja. Terima kasih ini Pak Mada, ini sudah luar biasa sekali sebenarnya. Nah, sebelum ditutup ini Pak Mada, kita mungkin ada waktu kurang lebih 3 menit lagi ini. Nah, kami ingin Bapak dapat memberikan kesimpulan, mungkin sekaligus pesan kepada pemirsa yang ada di rumah, kiranya apa yang sebaiknya dilakukan pada saat malam Siwaratri atau sekaligus motivasi kepada umat-umat kita dimanapun berada. Silakan. Baik. Khususnya kepada umat Hindu yang ada di Sumatera Utara baik pun Kota Medan, 8 Maret 2024 merupakan malam perenungan, malam Mahasiwaratri. Mari kita bersama-sama melaksanakan malam Mahasiwaratri ini dengan siogianya, dengan tahapan-tahapan yang ada,
dengan ajaran agama Hindu yang baik dan benar. Mari para generasi-generasi muda kita rubah pola pikir, kita rubah cara persembahyangan agar kedepannya kita bisa mendapatkan hikmat, agar kedepannya kita bisa mendapatkan vibrasi yang baik dari malam perenungan ini serta bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan kehidupan kita berkelanjutan. Selamat melaksanakan malam Siwaratri 8 Maret 2024. Semoga pikiran yang baik senantiasa datang dari segala penjuru arah. Kami haturkan terima kasih, semoga tidak menyinggung siapapun, tetapi niat baik kita ini hanya adalah merubah pola persembahyangan yang semakin hari semakin menurun. Kita harapkan semakin hari semakin meningkat. Dan yang kita bicarakan semua juga bukan adalah pendapat pribadi, melainkan adalah ilmu agama yang tertuang dalam kitab suci Hindu sesuai dengan ajaran Hindu, sesuai dengan kitab Siwa Purana. Mungkin itu, terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Mada Rizwan, luar biasa ya pada sore hari ini. Semoga kedepannya ini Pak Mada mungkin dengan materi-materi yang lain bisa disampaikan dan pada hari ini apa yang disampaikan ini bisa dilaksanakan oleh masyarakat kita Hindu. Terima kasih Pak Mada. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Studio TVRI. Pemirsa, kiranya apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bermanfaat bagi kita semua dan kita mampu melaksanakan 3 tahapan yang disampaikan oleh narasumber tersebut. Sehingga apa yang diharapkan pada saat malam Siwaratri merupakan malam perenungan atas segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang pernah kita lakukan selama 365 hari. Dan dari Studio TVRI, kami juga mengucapkan selamat melaksanakan Malam Siwaratri pada tanggal 8 Maret 2024. Semoga sinar Siwaratri dapat menyinari hati kita dan kita mampu ke depannya jauh lebih baik. Dari Studio TVRI, kami mohon undur diri. Selamat sore, sampai jumpa dan kami akhiri dengan para Masanti. Om Santi 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 Om.